Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di Renungan HKBP Sutoyo, Rabu 6 Mei 2026. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dengan rasa syukur kepada Tuhan, pada hari ini marilah kita menikmati berkat Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat 7 sampai ke 8. Demikian bunyinya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dalam bahasa Batak, sandok pajongjong dirim tiruan di akka ulaon nadenggan, polin di pangajarion marhatomanon, naing tikos podai so tarsual asa maila na mangalo jala sodapot na roa si dohonon na maraloho kita songonima sahatna. Amang inang Rasul Paulus meninggalkan Titus di daerah Kreta yang terkenal moralitasnya rendah dan banyaknya pengajar-pengajar palsu yang ajarkan ajaran palsu kepada kaum muda, tua, laki-laki, dan perempuan. Orang Kreta juga terkenal dengan sikap kasar, pembohong, dan pemalas. Paulus memberikan nasihat supaya dirinya menjadi teladan ketika melaksanakan tugas penginjilan, baik kepada orang Kreta, jemaat Korintus dan Dalmatia. Isi tugas dan nasihat Paulus kepada Titus adalah supaya dirinya menjadi teladan dalam berbuat baik, memberitakan Injil dan mengajar dengan murni dan sungguh-sungguh dengan menggunakan kata-kata yang sehat dan tidak bercela, supaya lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang bisa dituduhkan kepadanya, bahkan kepada pemberita Injil. Paulus menekankan bahwa perlunya karakter pemimpin untuk menjadi teladan. Menjadi teladan adalah menjadi role model, ditiru dalam perbuatan sehari-hari sesuai dengan ajaran Kristen, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam pengajaran yang disampaikan Titus, murni menyampaikan berita keselamatan yang utuh dan yang benar, yang dapat menyemangati dan membangun iman jemaat kepada Kristus Yesus. Pengajaran yang diberitakan tidak menyesatkan dan tidak bercela. Hal ini bertujuan untuk membungkam tuduhan yang tidak benar dan membuktikannya dalam kehidupan dan tanpa kata-kata. Amang inang dan saudara terkasih, iman percaya kita kepada Kristus Yesus hendaknya bukan hanya kata-kata, tetapi perbuatan nyata dalam tindakan dengan kepedulian kepada sesama manusia. Sebagai pemimpin, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, tempat kita bekerja, berbangsa, dan bernegara, hendaknya mencerminkan karakter Kristus Yesus. Karakter yang jujur, rendah hati, berkata-kata dengan sehat, memberikan semangat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Menjadikan diri kita menjadi hamba yang melayani dan tiruan dalam perkataan dan perbuatan, serta berada di tengah-tengah yang kita layani, bukan menjadi dilayani, tetapi menjadi pemimpin yang mau melayani. Jadilah pemimpin yang melayani. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Allah kami,
yang sumber kehidupan, yang memberikan kami berkat pada hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Di hari ini kami memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang meniru perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang penuh cinta kasih, kejujuran, dan mengasihi sesama manusia, dan saling tolong menolong. Tuhan, kiranya sebagai anak Tuhan, kami mampu berbuat dan bukan hanya berkata-kata. Berkatilah anak-anak Tuhan yang hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik. Anak-anak Tuhan yang bersuka cita hari ini kiranya bisa menikmati berkat Tuhan. Kami memohon buat anak-anak kami yang bersekolah, yang SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, yang dekat maupun yang jauh dari kami. Bahkan ada yang berbeda negara dari kami. Tuhan Yesus, jagai dan lindungilah kami. Kiranya anak-anak kami Tuhan takut akan Engkau, dan mereka mampu menggali kemampuan talenta yang ada kepada diri mereka. Kiranya itu dapat mengembangkan diri mereka, dewasa dalam beriman dan dewasa dalam berpengetahuan. Kiranya dengarkanlah permohonan kami ini Tuhan. Berkatilah perbuatan-perbuatan atau bahkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kami lakukan hari ini. Kiranya itu memperoleh damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, yang tergeletak di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang di kursi roda, dan sebagainya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Semangat mereka Tuhan, memanggil-manggil nama-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang berkeluh kesah, terbeban berat, kiranya Tuhan berikanlah penghiburan dan kekuatan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan pada hari ini, pekerjaan yang baik, semuanya berhasil dan Tuhan berkati. Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin gereja-Mu ya Tuhan, dengan hati yang tulus melayani seluruh jemaat, warga, masyarakat, dengan kejujuran dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita meniru keteladanan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, hingga kita juga menjadi teladan bagi anak-anak dan di sekitar kita. Shalom.